Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, amin. Anyway, balik lagi sama aku Uci yang baru klik video ini atau yang baru gabung ke channel aku. Makasih banyak ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share, oke? Di video kali ini aku mau share urutan makeup untuk pemula. Nah, karena masih banyak nih teman-teman yang nanyain ke aku, Kak, gimana sih urutan makeup yang benar untuk pemula gitu ya. Nah, aku juga sama sih teman-teman, masih perlu banyak belajar. Tapi gak ada salahnya aku berbagi ilmu ya, berbagi ilmu yang aku tahu dan semoga bisa bermanfaat. Jadi urutan makeup untuk pemula itu yang pertama adalah teman-teman harus pakai setting spray dulu ya. Kenapa harus pakai setting spray? Supaya makeup teman-teman itu lebih nempel. Oh, jadi rahasianya adalah teman-teman step pertama gunakan setting spray terlebih dahulu. Oke, setting spraynya di sini teman-teman bebas mau pakai merek apapun ya. Asalkan teman-teman pakainya yang benar gitu ya. Jadi teman-teman semprot dulu setting spraynya ke seluruh area wajah. Tunggu beberapa menit sampai benar-benar setting spraynya itu kering dan udah ngeset ke wajah kita. Oke. Urutan yang selanjutnya, teman-teman bisa pakai primer. Kenapa harus pakai primer? Karena untuk menutupi pori-pori wajah kita. Jadi kalau misalnya udah pakai primer, terus ditimpa pakai foundation, pori-pori kalian itu bisa tersamarkan atau terlihat lebih kecil atau lebih halus gitu loh ya. Jadi itu fungsinya primer. Oke, jadi jangan lupa setelah pakai setting spray pakai primer ya. Primernya juga teman-teman boleh pakai dari merek apapun, asalkan teman-teman pakainya juga harus dengan benar ya. Jadi setelah setting spraynya tadi itu ngeset ke wajah udah benar-benar kering, teman-teman aplikasikan primernya ke area wajah ya. Biasanya aku nggak pakai ke seluruh wajah sih si primer ini, jadi di bagian-bagian yang benar-benar pori-porinya tuh kelihatan besar gitu. Misalnya teman-teman nih di bagian pipi pori-porinya tuh kelihatan banget besar, teman-teman bisa tutupi pakai primer ya, atau aplikasikan primernya di bagian pipi, bagian hidung, sama di bagian area kening. Biasanya aku pakai di situ sih, sama di area sini gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung pakai foundation, cushion, atau BB cream ya. Jadi teman-teman misalnya terbiasa pakai cushion, teman-teman boleh pakai cushion. Atau menurut aku nih, kalau misalnya teman-teman baru pemula banget, teman-teman bisa pakai foundation dulu, karena foundation ini tuh lebih gampang banget di blend dan lebih gampang untuk kayak dipakai untuk belajar makeup gitu. Nah, kalau foundation itu teman-teman bisa pakai beauty blender, tapi jangan lupa beauty blendernya harus dalam keadaan lembab supaya enak kalau pas aplikasiin foundationnya gitu. Nah, foundationnya teman-teman boleh pakai merek apapun yang teman-teman sesuai dengan budget teman-teman atau yang teman-teman punya di rumah ya. Jadi nggak harus pakai foundation merek apa, yang penting teman-teman punya di rumah dan sesuaikan dengan budget teman-teman juga ya. Nah, setelah pakai foundation biasanya aku pakai concealer ya. Concealernya itu nggak harus ke seluruh wajah ya, inget ya. Jadi concealer ini tuh hanya dipakai di bagian-bagian wajah tertentu aja. Misalnya teman-teman punya noda bekas jerawat, teman-teman bisa tutupi pakai concealer gitu ya. Nah, kalau aku biasanya menutupi bagian mata panda ya, di bagian sini. Tapi pakainya tuh cuman sedikit aja, cuman diaplikasikan di area sini dan juga di area sini gitu. Jadi hanya di bagian-bagian tertentu aja gitu yang ingin kalian tutupi dengan concealer gitu. Nah, selanjutnya aku pakai pensil alis. Nah, pensil alisnya itu di sini teman-teman bebas pakai merek apapun juga. Kalau untuk pemula itu pakai pensil alis dulu supaya teman-teman belajar bikin alisnya tuh gampang gitu ya. Nah, setelah pakai pensil alis, kalau misalnya teman-teman pengen terlihat alisnya tuh lebih tegas, lebih oke, dan lebih terbentuk dengan oke, teman-teman bisa pakai concealer juga di area ini ya, di alis teman-teman yang mau teman-teman rapihin. Jadi bisa pakein concealer juga gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalnya teman-teman perlu pakai blush on dalam, teman-teman bisa pakai cream blush ya di area sini, tapi jangan di bawah pipi ya, tapi di atas.
Dan tekniknya juga kalau misalnya teman-teman ingin terlihat lebih tirus, ingin terlihat lebih naik si wajahnya gitu ya, teman-teman bisa pakai ini tuh ke area sini, jadi agak ke atas gitu loh ya. Teman-teman bisa deh cari di YouTube atau di Instagram, di TikTok juga banyak banget teknik untuk memakai blush on ya. Kalau misalnya teman-teman terlalu ribet atau nggak perlulah pakai blush on dalam, nggak perlu juga. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu, gunakan di step ini ya. Setelah pakai pensil alis tadi, gunakan blush on dalam. Terus pakai juga kontur. Kalau misalnya teman-teman ingin pakai kontur, boleh juga ya. Pakainya di tahap ini ya, di step ini. Jadi setelah pakai blush on dalam, gunakan kontur di area sini, di area hidung, terus di area sini. Kalau misalnya memang ingin terlihat lebih tirus gitu ya. Terus di area sini juga boleh supaya nggak kelihatan ngeblok banget gitu loh si wajahnya ya. Jadi di area sini juga teman-teman boleh pakaiin kontur juga. Tapi biasanya aku jarang pakai kontur di sini. Jadi dan jarang banget juga aku pakai kontur, kecuali memang dalam acara-acara tertentu aja aku pakai kontur gitu ya. Step selanjutnya setelah menggunakan kontur, teman-teman boleh pakai bedak tabur ya. Teman-teman boleh pakai sebanyak mungkin ya, tapi jangan sampai satu pouch itu habis juga ya. Enggak, maksudnya gunakan itu sebanyak mungkin itu supaya bedak ini tuh bisa menahan minyak dan supaya terlihat lebih flawless gitu loh ya, dan juga supaya makeupnya lebih awet gitu. Oke, setelah pakai bedak tabur, teman-teman boleh ke area mata sekarang ya. Teman-teman boleh pakai shadow, terus pakai eyeliner, terus pakai penjepit bulu mata, dan pakai maskara ya. Ini untuk daily ya, untuk makeup daily. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ke acara kayak kondangan, acara wisuda, teman-teman boleh pakai bulu mata ya. Terus jangan lupa juga diaplikasikan di bawah mata ya, supaya nggak pucat gitu. Jadi eyeshadownya juga ditambahin di area bawah mata sini. Terus pakaiin maskara juga di bulu mata bagian bawahnya ya. Nah, setelah area mata selesai, teman-teman bisa langsung pakaiin bedak padat juga ya. Kenapa? Karena ini bisa bikin makeup kalian itu lebih flawless lagi dan bisa lebih awet juga ya, karena nahan minyak dari wajah teman-teman gitu. Nah, setelah selesai menggunakan bedak padat, teman-teman bisa pakai blush on lagi ya, tapi blush onnya itu jangan yang blush on krim gitu, tapi yang powder blush gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakaiin blush onnya. Setelah itu jangan lupa pakai lipstick. Nah, yang step terakhir ini paling penting, teman-teman harus pakai setting spray lagi untuk mengunci makeupnya ya, lebih awet dan nggak takut geser. Oke. Nah, itu ya teman-teman, urutan makeup untuk pemula. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau belajar makeup. Nah, kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di share, dan yang pasti jangan lupa di subscribe dan juga dinyalain notification-nya ya. Oke, kalau gitu segitu aja ya video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku sampai selesai dan selalu setia nonton video aku. Makasih banyak lah ya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!